Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang The Islamic Worldview sebagai metodologi ilmu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Pinky Neng Afifah dan teman saya Sinta Kusuma Dewi. Lanjut aja ke slide. Di sini ada pengertian worldview. Worldview memiliki arti pandangan hidup dunia atau disebut sebagai ideologi hidup. Worldview dalam Islam berarti cara pandang seseorang muslim mencakup aspek batin dan jasad berdasarkan realitas dan kebenaran. Worldview dalam Islam bermula dari turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan para filsuf Islam yang menilai pandangan dunia berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Worldview terbentuk dari adanya akumulasi pengetahuan dalam pikiran seseorang, baik berupa konsep-konsep maupun sikap mental yang berkembang dalam diri seseorang. Ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang itu terdiri dari ide-ide, kepercayaan, aspirasi, dan lain sebagainya, yang kesemuanya membentuk suatu konsep utuh yang saling berkaitan dan terorganisir dalam pikiran kita. Worldview menurut para pakar, menurut Ninian Smart, worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan perubahan sosial dan moral. Menurut Smart, Thomas F. Wald, worldview adalah sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakikat diri kita, realitas, dan makna eksistensi. A integral system of basic belief about the nature of yourself, reality, and the mind of existence. Menurut Prof. Alvarsson, worldview sebagai asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya. Dan dalam pengertian itu, maka aktivitas manusia dapat direduksi menjadi pandangan hidup. Selanjutnya, Islamic Worldview. Menurut Al-Maududi, Nazariyat Islamiyah, pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan atau syahadah yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab syahadah adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh. Syekh Atif Al-Zain Al-Mabda Al-Islami yang lebih cenderung merupakan kesatuan iman dan akal. Dan karena itu, ia mengartikan mabda sebagai akidah fikriyah, yaitu kepercayaan yang berdasarkan pada akal. Menurut Syed Qutb Al-Tasawur Al-Islami, akumulasi dari keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di balik itu. Menurut SM Naqvi Al-Attas, Islamic Worldview, pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang tampak oleh mata hati dan yang menjelaskan hakikat wujud. Oleh karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total, maka Islamic Worldview berarti pandangan Islam tentang wujud atau ru'yatul Islam lil wujud. Jadi, Islamic Worldview
adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakikat wujud yang berakumulasi dalam akal pikiran dan memancar dalam keseluruhan kegiatan kehidupan umat Islam di dunia. Selanjutnya, pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah, ilmu diartikan sebagai idroku syai' bi hakikoti, mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains berasal dari bahasa Latin dari kata scio, scire, yang berarti tahu. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sinta Kusuma Dewi. Padanya saya persilakan. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Islam memandang ilmu pengetahuan itu adalah hal yang wajib dimiliki oleh umat manusia. Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting dalam mempelajari Al-Quran. Dalam mempelajari Al-Quran saja kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa membuktikan suatu kebenaran dengan menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan proses berpikir tentunya. Selanjutnya ada karakteristik worldview. Yang pertama, memberikan dasar-dasar pemahaman tentang dunia. Pandangan Islam tentang dunia mutlak adanya dikarenakan secara pandang tersebut turun langsung dari Sang Pencipta alam semesta. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Islam memberikan dasar pemahaman dalam konsepsi intelektual, akidah, dan tatanan nilai. Yang kedua, konsep yang komprehensif. Disinilah Islam hadir sebagai sistem kehidupan yang komprehensif. Bisa dilihat bagaimana Islam mengatur kehidupan para penganutnya dalam bersosialisasi dengan Robnya, diri sendiri, sesama muslim, lingkungan dengan seluruh aspek dalam kehidupan. Yang ketiga, koheren dan konsisten. Sebagai suatu cara pandang yang otomatis akan menjadi pedoman hidup. Tentu adanya perentangan di dalamnya adalah hal yang dapat membatalkan keabsahan cara pandang tersebut. Hal ini yang akan menyebabkan kebingungan dan perentangan di antara para penganutnya. Yang terakhir, menjawab semua masalah besar, hal-hal yang berhubungan dengan eksistensi diri, hakikat makhluk hidup, asal mula kehidupan, dan kemana perginya semua makhluk yang mati merupakan sebagai dari pertanyaan-pertanyaan besar orang yang belum mengenal Islam. Keadaan ini terlihat dari beragam teori-teori buruk dan buntu diciptakan oleh ilmuwan yang tidak mengenal Allah sebagai Sang Pencipta semesta. Selanjutnya ada elemen worldview. Sebagai sebuah sistem yang secara definitif begitu jelas, worldview atau pandangan hidup memiliki karakteristik tersendiri yang ditentukan oleh beberapa elemen yang menjadi asas atau tiang penyokongnya. Antara satu pandangan hidup dengan pandangan hidup lain berbeda karena berbeda elemennya atau karakteristiknya. Demikian pula perbedaan definisi tentang worldview juga mempengaruhi penentuan elemen di dalamnya. Nah,
Di sini akan dibandingkan secara singkat antara elemen pandangan hidup dalam perspektif pemikir Barat dan pemikir Muslim. Menurut Thomas, suatu pandangan hidup ditentukan oleh pemahaman individu terhadap 6 bidang pembahasan, yaitu Tuhan, ilmu, realitas, diri, etika, dan masyarakat. Seperti disebutkan 6 bidang pembahasan, bagi Thomas, elemen-elemen pandangan hidup itu merupakan suatu sistem yang integral, di mana antara satu konsep berkaitan dengan konsep yang lain secara sistematik. Jadi keenam bidang pembahasan itu merupakan elemen suatu pandangan hidup yang mempunyai kaitan erat satu sama lain. Artinya kepercayaan individu terhadap adanya atau tidak adanya Tuhan akan berkaitan secara konseptual dengan pandangan individu tersebut terhadap ilmu, realitas, diri, etika, dan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.